Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiropah, mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin dengan NIM 1801010010419. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Keluarga dan Masyarakat. Yang pertama, saya akan membahas sedikit mengenai dasar-dasar atau tujuan berkeluarga di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun", yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Dari ayat tersebut terdapat anjuran untuk berkeluarga. Pernikahan sendiri adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan akad nikah atau melalui jenjang pernikahan, bukan dengan cara-cara yang kotor dan menjijikan seperti berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan tentunya diharamkan oleh agama Islam. Tidak hanya sampai di situ, juga terdapat hadis yang menerangkan betapa pentingnya sebuah pernikahan di dalam Islam. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa 'alaiha bis-shaum, fa inna lahu wijaun", muttafaqun alaih. Yang artinya, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada kami, "Wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Hadis muttafaqun alaih. Dari hadis tersebut kita dapat memahami bahwa Islam menjadikan sebuah ikatan pernikahan yang sah menurut Al-Quran dan Sunnah sebagai satu-satunya jalan untuk memenuhi naluri manusia, sekaligus untuk membangun keluarga yang islami tentunya. Dalam sebuah pernikahan banyak sekali hak-hak dan kewajiban yang harus terpenuhi. Di antaranya, kewajiban orang tua dalam mendidik, memenuhi ekonomi dan kesehatan keluarga. Orang tua wajib mendidik, memenuhi ekonomi dan bertanggung jawab dengan kesehatan keluarga. Orang tua harus memastikan kehidupan anak berlangsung layak hingga anak tersebut mampu menghidupi dirinya sendiri. Dalam mendidik anak, ada kebiasaan-kebiasaan edukatif yang harus ditanamkan orang tua pada anak, seperti membiasakan anak bangun pagi, mengatur tempat tidur, berolahraga, membiasakan anak mandi dan berpakaian bersih, dan juga membiasakan anak untuk turut membantu pekerjaan rumah, dan lain-lain, yang tujuannya tentu untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik terhadap si anak. Selanjutnya mengenai metode pendidikan. Metode pendidikan anak dibagi menjadi 3 fase, yakni anak sebelum lahir dan balita, yang kedua, anak pada masa anak-anak dan masa remaja, dan yang ketiga, anak menjelang dewasa. Metode-metode tersebut jika digunakan dengan tepat akan menghasilkan output yang orang tua inginkan. Yang pertama, metode pendidikan anak sebelum lahir dan balita. Pada masa sebelum lahir, seorang ibu sangat disarankan untuk memperdengarkan hal-hal baik kepada anak yang berada dalam kandungannya. Karena saat ia berusia 4 bulan, ia telah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya ia mulai bisa mendengar, mulai bisa merasakan apa yang dilakukan ibunya. Ibu bisa saja memutar murotal Al-Quran atau membacakannya langsung untuk didengar sang anak. Dan pada saat balita, mulailah mendidik anak dengan cinta, kasih sayang, dan kerjasama. Mulailah juga memperkenalkan ketuhanan, ibadah, akhlak, dan kebiasaan-kebiasaan lain yang baik tentunya.
Selanjutnya, metode pendidikan pada masa anak-anak dan remaja. Pada masa ini, anak-anak sangat suka sekali meniru, jadi orang tua haruslah bersikap sebaik mungkin terlebih di hadapan anak. Karena sedikit banyaknya kebiasaan-kebiasaan orang tua akan ditiru oleh anak. Di usia remaja, anak akan mulai memiliki lingkungan bermain yang lebih besar, teman, guru, bahkan bisa jadi ia telah memiliki idola. Di saat seperti ini, perbanyaklah mengenalkan anak dengan lingkungan yang baik, juga dengan idola-idola yang baik. Dan yang terakhir, metode pendidikan anak pada masa menjelang dewasa. Saat menjelang dewasa, sebaiknya orang tua bisa memposisikan dirinya sebagai seorang teman yang akan membuat dia merasa nyaman dan terbuka. Dengan begitu, anak akan selalu bercerita tentang keadaannya, dan dari situ orang tua pun bisa menasehatinya. Kesimpulannya, dalam berkeluarga, seseorang tidak hanya dituntut untuk bertanggung jawab menjalani kewajiban terhadap pasangan, namun juga terhadap anak mereka. Orang tua wajib mendidik anaknya dengan baik. Untuk itu, marilah kita saling menyiapkan diri dan mulailah mengedukasi diri sendiri sebelum memiliki kewajiban untuk mengedukasi anak. Sekian video dari saya, terima kasih. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.